Terus bedanya ini apa ini Iko Nakamura dengan Kyokushin yang lain yang ada di Indonesia? Nah, menurut Sensei JC ini, pandangan Sensei JC ini, bila mana ada aturan terkait perguruan, kalau udah di sini nggak boleh ikut yang lain, nggak boleh bela diri ini, nggak boleh bela diri itu. Menurut Sensei itu kira-kira gimana? Sempat waktu itu ada perbincangan di dunia Kyokushin pada saat Makoto Nakamura membentuk Iko Nakamura, ya. Dimana perbincangannya adalah banyak yang menyatakan bahwa ini kok tingkatannya melebihi dari Sosai Oyama, yang banyak oknum-oknum yang dengan mudahnya ya, yang mungkin dia nggak punya kapasitas atau nggak pernah pengalaman latihan yang benar, tapi dia buka sesuka-sukanya sendiri dengan menyebutkan nama Kyokushin. Itu gimana tuh? Itu kalau saya lihat kayak barang obral nih kayak ini kan, malah kasihan Kyokushin yang bener-bener ini kan gitu. Terus bedanya ini apa ini Iko Nakamura dengan Kyokushin yang lain yang ada di Indonesia? Seperti itu. Sebenarnya sih hampir nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya. Cuman mungkin di kurikulumnya aja ya. Pertama ya itu, kalau saya perhatikan di Dokiku. Kalau yang untuk Nakamura ini kan dia pecahan dari Iko 1 ya. Ya, dari Matsui. Matsui. Jadi buat saya nggak terlalu sulit. Jadi untuk menyesuaikannya tuh nggak terlalu sulit. Ya, karena dulu saya di sana, malah dari Sapu Putih lagi, muscle memory saya ada di sini semua. Ya. Jadi kalau saya mau semuanya gampang ya. Saya gampang. Ya memang ada bedanya, ada bedanya juga. Dan sekarang Iko Nakamura di Indonesia sudah punya berapa banyak cabang, berapa banyak provinsi yang ada? Di Batam Ya. Terus Jawa Timur. Jawa Timur Ada beberapa dojo. Terus Jawa Tengah juga ada. Terus mana lagi? Mungkin ada prospek 2 daerah lagi ya. 2 daerah lagi. Mungkin. Yang pasti Jawa Barat. Jawa Barat dulu ada, cuman sudah melepaskan diri. DKI itu sendiri yang megang. Oh, DKI ya. Ya, DKI itu sendiri yang megang. Nah, ada pengdanya juga sebenarnya. Oke. Terus Banten. Sandro Academy. Oke. Sandro Academy. Dan berjalan 5 berarti. Ada 5. Berjalan 2017 sampai saat ini. Ya. Apa aja yang sudah diadakan kegiatan-kegiatan dari Iko Nakamura sendiri? Kita ada yang udah banyak kita lakukan di kejuaraan. Pertandingan ya, kejuaraan. 2018 kali, 2019 kali, karena pandemi kita nggak bisa ngadain. Ya, Terus tahun lalu 2022 sekali. Ya. Nanti 2023 ini kita akan adakan di bulan Agustus. Open itu ya? Open. Bagi siapapun yang nonton, kalau mau ikut, yang penting pakai logo Kyokushin ya. Nanti bisa daftarkan diri langsung. Aku persiapan masih jauh ya, Agustus kan? Gimana itu? Di Jember. Oh, di Jember lagi. Main di Jember lagi. Ke Jember. Terus Sensei sendiri kan juga saya lihat sudah bolak-balik ke Jepang. Ya. Di sana ya untuk latihan bolak-balik ke Jepang. Bukan belajar. Dan sudah bertemu juga dengan bisa dibilang apa ini berarti kayak presidennya Iko Nakamura, yaitu Sosui Makoto Nakamura, yang mana satu-satunya atlet Kyokushin dunia yang berhasil juara dunia 2 kali. Betul. Di tahun kedua, di kejuaraan yang kedua dan ketiga. Betul. Bener ya, berturut-turut. Yaitu Makoto Nakamura ya. Sempat waktu itu ada perbincangan di dunia Kyokushin pada saat Makoto Nakamura membentuk Iko Nakamura, dimana perbincangannya adalah banyak yang menyatakan bahwa ini kok tingkatannya melebihi dari Sosai Oyama yang bukan yang dalam arti sebagai pelatihnya beliau, karena Makoto sendiri mengklaim dia dan 11 seperti itu. Nah, sebenarnya saya udah tahu jawabannya karena waktu itu pernah cerita sama saya di waktu Jakarta. Cuman kan teman-teman kan nggak tahu. Nah, ini kira-kira penjelasan apa yang mungkin bisa disampaikan terkait itu? Singkat aja. Beliau tuh hanya mengatakan sebelum ketemu sama beliau ya.
dia sempat memperlihatkan memakai dana 11. Suatu perguruan atau seseorang yang sudah terlepas dari satu perguruan dan membentuk sendiri itu bebas, ya, suka-suka lah, bebas ya untuk menaikkan tingkatannya atau membentuk tingkatannya sendiri. Dan itu di Jepang memang hal yang biasa. Ya. Karena kalau kita bisa lihat di sana para soswi-soswinya dan pimpinannya, mereka tuh orang-orang memang berkualitas tinggi. Jadi di sana pun mereka tidak maksud dihormati sekali. Sangat dihormati sekali. Kita bisa lihat kualitas Soswi Nakamura seperti apa. Nggak ada yang protes. Dan memang terbukti juga juara dunia 2 kali ya, luar biasa. Luar biasa. Karena sampai detik ini masih belum ada yang mengulangi hal itu, masih belum ada. Ada versi WKO Shinjuku. Oh ya WKO. Kalau Kiko 1 nggak ada ya? Kiko 1 nggak ada. Itu Norchika Sukamoto. Tapi dia nggak berturut-turut. Oh, jadi ada spasinya. Spasi 96 juara dunia. Nah di 2000 kalau nggak salah di 2011 baru juara dunia lagi. Kan lumayan kan? Lama ya. Lama, iya. Di umur dia yang udah 38, 39 baru juara dunia lagi. Terus ke depan Iko Nakamura apa yang belum tercapai cita-citanya? Cita-cita saya yang belum tercapai itu sampai sekarang saya punya misi untuk back to old school. Apa kurikulum? Karena sekarang ini saya lihat Kyokushin lebih banyak ke latihan fisik seperti latihan target, latihan sasak. Memang itu penting. Tapi itu hanya sebagai tambahan, bumbu ya ibaratnya untuk tambahan persiapan pertandingan atau lain-lain. Tapi bukan core ya kan? Bukan intinya. Seperti Sosai dulu kan memang latihannya kebanyakan zaman dulu mana ada sasak yang sebagus kita, nggak ada target yang begini, nggak ada. Ini ke old school. Kalau saya bisa dengar siapa dulu ketua IFK-nya itu yang udah meninggal itu, Steve Ariel. Dari UK ya? Dari UK. Dia sempat diwawancara, Anda latihan seperti apa? Kita latihan dengan part of body kita, jumping, push up, semuanya nggak ada kelengkapan seperti ini. Body kita yang manual training lah ya. Karena menurut saya manual training itu yang benar-benar membentuk kita jadi kuat. Iya betul. Dan saya pernah merasakan. Hal itu. Dan juga mungkin melihat perkembangan Kyokushin ya di Indonesia kan sekarang kan luar biasa banyak. Betul. Dulu yang saya tahu cuma 2. Betul. Pembinaan mental dan juga Kyokushin Indonesia. Betul. Habis itu pindah dengan nama Kyokushin itu masih 2. Betul. Sekarang udah banyak, ada yang terekspos bahkan yang tidak, ada yang terafiliasi bahkan juga tidak, independen. Nah, kira-kira melihat perkembangan seperti itu di Indonesia, menurut Sensei gimana? Apakah itu bagus untuk brand Kyokushin? Karena kalau jujur, kalau buat saya pribadi, ya kok kelihatan terlalu kayak diobrol brandnya karena brandnya udah kuat banget. Tapi banyak oknum-oknum yang dengan mudahnya, ya, yang mungkin dia nggak punya kapasitas atau nggak pernah pengalaman latihan yang benar, tapi dia buka sesuka-sukanya sendiri dengan menyebutkan nama Kyokushin. Itu gimana tuh? Itu kalau saya lihat kayak barang obrol nih kayak ini kan, malah kasihan Kyokushin yang benar-benar ini kan gitu. Kalau saya pribadi, Kyokushin is Japan. Kalau saya bisa bilang pribadi juga, kalau saya pernah expose di Facebook. Kalau saya udah tidak afiliasi lagi ke Jepang dengan nama Kyokushin, itu saya ya. Saya tidak akan pakai nama Kyokushin. Karena bagaimanapun juga Kyokushin itu di Jepang. Produk sana ya. Saya tidak akan pakai nama Kyokushin lagi. Tapi mungkin saya akan pakai nama JC Dojo untuk saya sebarkan. Kalau kurikulum silakan. Seperti sekolah. Pelajaran matematika sama kan, PMP dulu kan kita kan. Statistik apa yang sama, tapi bagaimana namanya beda. Nama sekolahnya kan nggak boleh. Misalnya saya ambil deh Seci. Ada link kan sana. Begitu dia putus, dia nggak boleh pakai nama Seci lagi dong. Pakai nama yang lain. Karena juga udah ada patennya juga. Ya, vokal kan.
Ya, karena terlalu banyak banget. Karena saya bingung juga ini Kyokushin mana lagi. Karena saya bingung muncul. Waduh. Karena brandnya mungkin sudah kuat banget Ya, lengkap. Jadi kayak apa ya selama nggak ada yang mengawasi ya orang bebas-bebas aja kan itu. Bukan itu jadi masalah. Oke, mungkin kurang lebih ini ya percakapan kita sekiranya udah cukup. Mungkin nanti di sesi berikutnya kalau ketemu lagi karena waktu udah mepet banget, nanti takutnya ketinggalan pesawat. Oh, masih jam 3. sebelum kita tutup nih, nih ada pertanyaan yang saya selalu tanyakan ke hampir semua yang saya wawancara. Dalam hal ini ya praktisi bela diri. Mau karate, mau apapun, saya ingin tahu jawabannya. Jadi kan pasti orang beda-beda pandangan. Nah, menurut Sensei JC ini, pandangan Sensei JC ini, bila mana ada aturan terkait perguruan, kalau udah di sini nggak boleh ikut yang lain, nggak boleh bela diri ini, nggak boleh bela diri itu. Menurut Sensei itu kira-kira gimana? Kalau pandangan saya nggak boleh dong. Orang kan itu ilmu. Jadi orang ilmu bisa belajar apa aja. Saya sebagai contoh, saya belajar BJJ. Saya juga belajar, judo. Gak ada masalah. Konbu pun juga gak mempersalahkan. Kecuali saya punya dualisme, saya di Kyokushin yang lain. Nah itu yang tidak boleh. Itu jadi masalah harusnya. Kan nggak boleh sekarang kan. Punya 2 istri. Itu ibaratnya. Ya, sebenarnya agama apapun nggak memperbolehkan punya istri banyak atau 2 istri. Setialah pada yang satu. Tapi kalau belajar bela diri lain nggak masalah. Sejauh itu nggak punya dualisme keanggotaan di Kyokushin. Karena Jepang pasti nggak mau. Ya pasti keberatan juga. Keberatan karena loyalitas sama dedikasinya pasti dipertanyakan. Untuk apa kamu di sana lagi? Dan saat saya pada saat itu apply, saya benar-benar ditanya, kamu benar-benar sendiri? Ya saya sendiri, saya bilang. Karena itu udah ada kontraknya. Kalau ketahuan saya pasti dikeluarkan. Pasti. Tapi kayak sisi JC ikut judo apa segala macam, Jepang sendiri nggak mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Selama bukan Kyokushin. Seperti itu ya. Dan untuk itu kan untuk Sensei sendiri pandangannya. Nah, sekarang untuk Nakamura Indonesia sendiri, apakah dibuat sama? Misalkan nih Sensei punya murid, dia belajar yang lain-lain juga. Kira-kira Sensei keberatan nggak? Saya tidak keberatan. Bahkan salah satu murid pengikut saya di Jawa Timur praktisi BJJ samping. Jadi dia belajar macam-macam. Bahkan saya bilang, yuk nanti kalau kita ketemu kita Ranu juga macam-macam. No, kita kerjasama dia. Kita belajar grappling yuk, gitu maksudnya kita grappling bareng. Ayo dia bilang, kan jadi having fun kan? Iya. Having fun. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah buat saya. Ya, soalnya setiap kali saya tanya praktisi itu, ya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang apa. Yang masalah kan pandangan orang beda-beda. Alasannya kan pasti kan saya pengen tahu aja. Oke, terus sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Tanpa harus berpikir ya. Dan nanti kasih tahu alasannya kenapa. Ya. Ini harus memilih ya, lebih memilih hidup sederhana tapi masih bisa latihan karate, atau hidup udah kaya raya, hidup enak tanpa kekurangan tapi harus berhenti latihan karate. Pilih mana? Lebih baik hidup sederhana, masih bisa latihan karate, masih bisa latihan. Plus nabung. Saya plus kan nabung. Soalnya orang hidup itu masih perlu uang. Masih saving terus untuk masa depan. Jadi karate udah bener-bener udah di ini ya. Bottom of my heart. Bela diri nggak bisa lepas. Yang terakhir nih harus dijawab. Pilih salah satu dan kenapa ya, Makoto Nakamura atau Kenji Midori? Saya sekarang pilih Makoto Nakamura. Karena saya ada di dalam ikon. Kalau salah jawab masalah. Kalau saya jawab Kenji Midori nggak enak. Artinya saya masih ke sana kan. Sekarang saya di sana di ikon ya Makoto Nakamura. Beliau itu seperti kebapaan buat saya. Iya, usia juga lebih senior jauh kan. Jauh. Usia berapa? 71. Masih ngajar? Coaching ya mungkin ya. Coaching sekarang diganti anak-anaknya ya. Tapi saya merasa melihat beliau itu juara 2 kali ya dunia, tapi punya sikap ramah yang luar biasa. Iya, memang kata si orangnya kayaknya suka bercanda ya. Beda diri, beda kehidupan sehari-hari.
Terus terakhir nih buat teman-teman yang nonton ini, kalau mau latihan di Kyokushin khususnya Iko Nakamura, itu harus hubungin kemana atau ada sosial media ini? Ada sosial medianya, memang baru dibuat, saya juga harus lihat dulu. Nanti bisa ini ya, nanti saya tampilkan di sini ya, nanti bisa kirim saya. Terus apa mungkin yang mau disampaikan buat para penonton yang mungkin ingin belajar karate khususnya karate Kyokushin dan jadi bisa bilang baru mulai nih, apa yang harus dipersiapkan dan kira-kira gimana kalau mau ikut seperti itu? Nggak usah terlalu banyak persiapan, daftar aja, terus nanti setelah daftar bisa langsung latihan, tanya jadwal pelatih, beli baju ya, beli strategi ya, strategi ya. Jadi nggak ada persyaratan khusus lah ya kalau menjadi anggota ya. Persyaratan khusus. Ya bayar. Itu pasti. Itu pasti. Kalau nggak bayar nggak boleh latihan. Oke lah, jadi mungkin sementara ini percakapan kita. Jadi terima kasih banget Sensei Jesse menyampaikan waktu di Surabaya setelah kesibukan kemarin tuh. Dari kemarin mau ngonten tuh nggak sempet. Ya. Ini orang sibuk banget emang. Oh tidak salah. Jadi baru kali ini bisa sempat bisa ngobrol banyak. Ke depan nanti harapan kalau pas saya ke Jakarta atau Sensei ada agenda kesini lagi, kita akan bahas lagi yang lain-lain lah. Pastinya. Pasti. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sensei, dan nanti jangan lupa di video-video berikutnya ketemu dengan tamu-tamu yang lain ya. Oke. Sampai jumpa. Bos.